Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Setiawati dari SMP Negeri 275 Jakarta. Pada kali ini saya ingin memenuhi tugas PPG dalam jabatan semester 2 pada materi artikel ilmiah populer di Universitas 11 Maret. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai, Ibu ada pantun untuk kalian. Ya. Memancing ikan di kali. Ikan teri bentuknya kecil. Salam sapa ucapkan Ibu. Assalamualaikum semuanya. Ya, semangat sekali menjawabnya, Ibu senang sekali. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau minta tolong siapa yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa. Ya, Inga silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Inga. Silahkan duduk. Anak-anak, Ibu akan mengabsen. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Di sini siswanya masuk semua sehingga bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan semangat ya. Alhamdulillah tidak ada yang tertinggal di hari ini, semua masuk ya. Tetap jaga kesehatan ya, pertahankan kesehatan kalian agar tiap hari kalian bisa masuk, bisa mengikuti kegiatan pelajaran ya. Ya. Untuk tahu kalau kalian itu masih semangat karena kan kalian sudah beristirahat, sudah makan ya. Ibu ingin tahu kalian masih semangat tidak? Nah, Ibu ingin mengadakan ice breaking. Siap ice breaking? Ya, baik. Ice breakingnya Ibu ingin kalian tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Ya, hebat. Berarti benar kalian masih semangat ya, walaupun sudah setengah hari kalian sudah mengikuti pelajaran dari pagi sampai siang, tapi kalian masih fit, masih tetap semangat ya. Baik anak-anak, sebelum memasuki materi berikutnya, Ibu ingin mengulas materi yang minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya. Tentang apa kemarin yang kita pelajari? Ya, tentang artikel ilmiah populer. Nah, Ibu ingin tanya nih, di materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan artikel ilmiah populer? Siapa yang bisa? Tapi Ibu tidak mungkin kan menyuruh semua. Ibu akan pilih salah satu yang menjawabnya. Oh ya, Sally. Ya, silahkan Sally berdiri jawabnya. Ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang mudah serta mudah dipahami. Bagaimana teman-teman? Betul jawabannya? Ya, tepuk tangan buat Sally. Ya, hebat. Masih ingat ya. Tapi Ibu belum cukup ingin mengetahui yang lain nih. Pertanyaan berikutnya Ibu ingin bertanya. Dalam menulis artikel ilmiah populer, tentunya ada langkah-langkah. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah dalam membuat artikel ilmiah populer? Ya, Sepa, boleh Sepa jelaskan sambil berdiri biar kelihatan temennya ya. Pertama ada tentukan topik artikel, yang kedua ada tentukan tujuan penulisan,
Bagaimana teman-teman? Betul? Ya, hebat. Untuk Sepa, tepuk tangan lagi. Biar semangat, kita apresiasi ya. Dalam mengumpulkan data, informasi adalah salah satunya adalah dengan berwawancara, di mana kalian harus bisa menemukan atau mencari narasumber untuk digali informasinya atau keterangannya sebagai data untuk membuat karya ilmiah populer. Ya, baik. Alhamdulillah kalian masih ingat semua materi yang sudah lalu. Nah, kita masuk ke materi yang kita akan pelajari. Ibu akan tampilkan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, kalian dapat menunjukkan contoh kalimat perbandingan dan analogi dalam teks, serta dapat membuat kalimat perbandingan dan analogi sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat memberi contoh kalimat antonim dan sinonim. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan materi mengenai perbandingan kalimat analogi, kalimat antonim, sinonim, kalian bisa membuat kalimat apa? Perbandingan, kalimat antonim, kalimat sinonim. Nah, sebelum mulai ke materi, menurut pemahaman kalian, apa sih kalimat perbandingan itu? Ya, Inga silahkan jelaskan. Apa pun? Perbandingan adalah dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Contohnya daripada selaras seperti bandingkan sementara. Ya, baik, betul kan? Ya, jadi membandingkan dua hal, artinya tidak satu kan? Kalau membanding itu berarti ada beberapa hal atau lebih dari satu hal. Ya, contoh yang mudah, kelasku lebih baik daripada kelasnya. Itu adalah contoh kalimat perbandingan. Ya, Ibu akan tampilkan contoh karya ilmiahnya. Nanti tolong kalian baca, Ibu dikasih waktu 10 menit. Nah, kalau misalkan kalian di sini kurang jelas, boleh kalian lihat di buku paket. Ada di buku paket contoh karya ilmiah dengan judul Interaksi Peserta Didik Difabel di Sekolah Inklusi. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, silakan baca. Silakan baca. Ibu kasih waktu 10 menit. Baca dengan teliti. Kalau misalkan tidak jelas tampilan yang Ibu berikan, silakan baca di buku paket. Sudah dibaca? Ya. Sudah dipahami? Sudah. Nah, kalau sekalian sudah baca, sudah memahami artikel yang Ibu tampilkan di depan ini, Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian dalam membaca. Ya, dalam membaca artikel ilmiah ini, apakah setelah kalian membaca artikel yang Ibu tampilkan ini, kalian tahu di dalam teks artikel ini ada kalimat perbandingan, ada kalimat analogi, ada kalimat antonim atau sinonim. Nah, kalau kalian benar-benar membaca dan memahami, pasti bertemu atau ketemu kalimat tersebut. Sudah baca kan? Nah, ada tidak kalimat perbandingannya? Ada? Ya, kalau memang ada, siapa yang berani ke depan untuk menuliskan kalimat apa yang kalian temukan di karya ilmiah yang Ibu tampilkan? Ya, Nur, jelaskan. Di sini disebut kalimat perbandingan karena terdapat kata dibanding. Sebenarnya kita bisa membandingkan sebuah kalimat tanpa harus menggunakan kata-kata dibanding. Contohnya seperti yang dikatakan Linda, selaras, seperti, dan Daripada. Dan sepertinya. Ya. Ya. Kalimat perbandingan ini terdapat di paragraf 1. Kalian bisa cek di halaman 82. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Nur. Ya. Bisa kalian lihat, Nur mencontohkan tadi setelah membaca artikel yang Ibu tampilkan, ternyata
di dalam karya atau artikel ilmiah populer ini ada kalimat perbandingannya. Salah satunya Nur menemukan apa kalimatnya di sini. Mereka disebut difabel karena memiliki kemampuan yang berbeda dibanding teman-teman yang lainnya. Nah, yang digarisbawahi oleh Nur ini termasuk kalimat perbandingan, yaitu membandingkan apa? Membandingkan apa? Ya, membandingkan kemampuan siswa difabel dengan siswa lainnya atau reguler. Ya, bagus. Ada lagi yang berani? Ada lagi tidak yang mau maju ke depan? Ya, baik, kita masuk ke materi. Tadi Ibu memberikan pertanyaan pemantik untuk kalian. Biar tahu sejauh mana kalian sebelum menerima materi yang Ibu sampaikan, menurut pemahaman kalian sejauh mana. Ternyata hebat, luar biasa. Kalian sedikitnya sudah mampu atau mengetahui inilah kalimat perbandingan dengan menampilkan tadi contoh Ibu, contoh salah satu artikel yang Ibu tampilkan. Setelah kalian baca, telah pahami, ternyata ada teman kalian yang bisa dan mampu menemukan kalimat perbandingan dan menjelaskannya dengan luar biasa bagus. Ya, baik, kita masuk ke materi membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim dan antonim. Seperti yang tadi Inga sebutkan, pengertian dari perbandingan itu adalah kalimat yang membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya yang setara dengan bentuk dan sifat serupa. Nah, dalam kalimat perbandingan ini biasanya, tapi tidak semua kalimat perbandingan menggunakan kalimat yang boleh di awal, di tengah, atau di akhir menggunakan kata tadi seperti, apalagi daripada, apalagi membandingkan, dibanding, kata dibanding. Nah, seperti yang contoh tadi Nur yang temukan di artikel tadi. Ya, jadi membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya yang bisa menggunakan kata daripada, membandingkan, seperti, tapi tidak semua kalimat perbandingan menggunakan kata tersebut. Apa sih tujuannya kalimat perbandingan itu? Tujuannya adalah untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan sesuatu hal. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat perbandingan. Ya, seperti tadi Inga, ya, Inga sudah bagus, sudah pintar, bisa menyimpulkan, walaupun Ibu belum memberikan materi, tapi sudah mampu menyimpulkan apa sih perbandingan itu. Ya, kemudian diperkuat oleh Arsa dengan memberikan contoh yang ringan. Ya, contohnya seperti ya tadi, kelas ini lebih baik daripada kelasnya dia. Contohnya itu kan contoh yang mungkin sehari-hari kalian katakan atau sebutkan tanpa kalian sadar bahwa kalian itu sudah mengucapkan kalimat perbandingan. Contoh hal yang mudah, pulpen saya kan lebih mahal daripada pulpen kamu, contohnya. Itu kan termasuk juga kalimat perbandingan, membandingkan. Nah, itu kalian lakukan setiap hari tanpa disadari, ya. Atau misalkan membawa bekal makanan dari rumah, mencicipi makanan yang teman kalian komentar kepada temennya, ternyata masakannya lebih enak daripada saya, lebih enak saya dibanding kamu dapat beli ya, contohnya. Nah, itu kan pernah tidak kalian ucapkan? Pernah kan? Atau misalkan
ih kamu lebih cantik loh daripada saya, contohnya. Ketika merayu temennya ya, bisa itu kalian lakukan di aktivitas kalian sehari-hari. Nah, itulah kalimat dari perbandingan. Sampai sini paham? Ya, kalau paham kita lanjut ya. Dalam kalimat perbandingan mengandung ciri. Ciri utama dari kalimat perbandingan itu ada objek. Kemudian tidak selalu bermakna membandingkan. Yang tadi kata Ibu, tidak semua harus menggunakan kata dibandingkan. Ya. Terus daripada itu kan sama ya, membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, kemudian ada objek. Maksud ada objek itu ada sesuatu atau hal yang dibandingkan ya. Baik, berikutnya contoh kelas 8G suka sekali belajar, sedangkan kelas 8C lebih suka berolahraga. Nah, itu juga kalimat perbandingan yang ringan atau yang biasa, tidak sulit. Nah, ini menggunakan kalimat sedangkan contohnya. Jadi setiap kalimat atau artikel atau karya ilmiah ya, dalam tulisannya untuk membandingkan tidak harus dengan kata bandingkan atau membandingkan, bisa aja menggunakan seperti, bisa ya. Baik, lanjut. Analogi juga termasuk ke dalam membandingkan atau kalimat perbandingan, cuma perbedaannya kalau kalimat perbandingan menggunakan kata sifat secara langsung, kalau analogi tidak secara langsung, yaitu menggunakan kata kiasan ya. Ya, baik. Ini karena memang kalimat analogi ini terdapat beberapa pendapat atau pengertian yang pendapat itu intinya sama, membandingkan ya. Ada beberapa pendapat mengatakan tentang pengertian analogi. Ya, seperti di sini. Ya. Berpendapat bahwa analogi itu pengertian yang menunjukkan sesuatu yang sama, tetapi dalam kesamaan itu ada sesuatu yang berbeda pula. Ini menurut pendapat Pujiwatjitna ya. Jadi pengertian analogi itu ada banyak pendapat ya, tidak satu pendapat, tapi intinya bahwa analogi itu memang perbandingan sama dari hal yang satu dengan hal yang lain, cuma tidak secara langsung menggunakan kiasan. Jenis analogi ada yang disebut analogi deklaratif, ada juga analogi argumentatif. Analogi deklaratif yaitu analogi yang bersumber menjelaskan ya, menjelaskan. Kalau argumentatif membandingkan, sama aja, cuma jenisnya ada dua. Yang satu lebih ke menjelaskan, yang satunya lagi argumentatif lebih ke membandingkan. Itulah pengertian kalimat perbandingan dan analogi. Siapa yang mau bertanya sampai sini? Ayo, ada yang masih belum paham atau masih puyeng bingung antara kalimat perbandingan dan analogi? Ada? Ada tidak? Tidak. Paham? Paham semua? Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan lagi. Siapa tahu kalian belum tahu mana yang dimaksud dengan sinonim dan antonim. Ya, mudah-mudahan tahu semua. Ya, coba Ibu akan tanya, Fajar, apa sih sinonim itu? Ya, berdiri biar kelihatan Ibu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan sinonim? Kata-kata yang memiliki makna yang
sama atau mirip. Kalau antonim, siapa ya yang ngantuk? Ada yang ngantuk tidak? Ilmal, ayo Ilmal. Antonim apa Mal? Antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Ya, kalau antonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Nah, sekarang Ibu ingin tahu yang contoh dari kalimat sinonim. Ya, Arik, coba contoh. Satu lagi sinonim. Indah, elok. Ya, itu termasuk sinonim? Iya. Nah, sekarang antonim. Adel yang di belakang. Ya, coba contoh kata antonim. Susah dan senang itu kata antonim yang maknanya berlawanan. Ya, hebat. Alhamdulillah, sedikitnya sudah paham apa yang dimaksud dengan sinonim dan antonim. Ya. Sinonim dan antonim. Ya. Kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno. Yaitu apa? Onoma berarti nama dan sin artinya dengan. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan kesamaan makna antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kalau antonim berasal dari kata anti atau an, berarti lawan, dan anoma artinya nama. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang bermakna kebaikan, pertentangan, atau kontras antara satu dengan lainnya. Baik, lanjut. Nah, Ibu akan tampilkan contoh dari antonim dan sinonim. Nah, inilah contoh sinonim. Bisa. Kemudian cocok sesuai takaran ukuran. Merah? Merah berang. Ya, baru tahu ya merah berang. Ya, baik. Yang antonimnya Ibu berikan contoh. Ya, contohnya di sini ada bersih, berarti lawannya kotor. Nah, di kelas ini bersih apa kotor? Kotor. Ya, kalau misalkan Ibu memberi kata kelas ini sangat bersih, berarti lawan katanya kotor. Ya. Besar, kecil, lawannya. Kalau jahat, baik. Ibu pingin tahu, Ibu akan membagikan tugas, ya, LKPD sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mendapatkan materi yang Ibu sampaikan, kalian mampu atau dapat membuat sendiri kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja kalian. Ibu sudah buatkan karya ilmiah populernya. Tinggal kalian baca, kemudian temukan di kalimat atau di artikel yang sudah Ibu berikan, ya. Di situ identifikasi mana yang termasuk kalimat perbandingan, mana yang termasuk kalimat analogi. Tulis dalam kartu bahasa. Ibu juga sudah sediakan kartunya. Tinggal kalian nanti menuliskan di kartu tersebut. Ibu nanti bagikan per kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya, kalian berdiskusi, ya. Satu kelompok 4 orang, Ibu akan berikan LKPD-nya 1. Kemudian per orang menuliskan kalimat di sini. Ada yang menuliskan kalimat perbandingan, ada yang menuliskan kalimat analogi, sinonim, dan antonim. Nanti
setelah kalian menuliskan kalimat yang Ibu tadi sebutkan, presentasikan. Nah, ketika kalian sudah mempresentasikan kartunya, Ibu pingin kalian tempel di mading. Ya, baik, silahkan membentuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kartu bahasa kami. Kalimat analogi yaitu seperti gaya berbicaramu bagai keran air bocor. Kalimat analoginya ada di bagai. Kalimat analoginya terletak di kata bagai. Ya, lanjut. Kalimat perbandingan. Belajar tanpa keinginan akan merusak ingatan, sementara belajar dengan keinginan akan memperluas ingatan. Kata perbandingannya itu sementara. Ya, kata perbandingannya menggunakan kata sementara. Oke, bagus. Masa depan memang tidak pasti. Kalau kita rajin belajar dan bekerja keras, tentu kita akan berhasil. Kata analoginya ada di kata bersama. Ya. Baik, sudah semua? Ya, silakan nanti boleh perwakilan untuk menempel dan menutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Anak-anak tadi sudah tampil beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ternyata luar biasa, hebat, pinter kalian bisa menemukan kalimat perbandingan yang baik ya. Semoga kalian nanti ketika membuat karya ilmiah populer, kalian bisa melengkapinya dengan ada kalimat sinonim, antonim. Nah, di sini di kelompok yang lain ada tidak kalimat menemukan tidak di artikel yang kalian baca kalimat sinonim atau antonim? Ada? Kelompok mana? Ada tidak? Tidak ada? Yang ada kalimat apa saja? Perbandingan dan antonim. Ya. Baik, nanti di pertemuan berikutnya boleh kita membuat kalimat sinonim dan antonim. Nah, untuk selanjutnya kalian tadi sudah membuat tugas kelompok ya, membuat kartu bahasa. Nah, Ibu pingin kalian, Ibu maksudnya Ibu pingin mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi yang Ibu tadi sampaikan. Nah, makanya Ibu ingin menugaskan tugas individu dengan cara kuisis. Setuju? Ya. Siapkan HP-nya, Ibu akan putar kuisinya, kalian jawab. Tadi siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Oh, Devin, tepuk tangan. Ayo, Devin sini. Ayo sini. Namanya Devin siapa? Tadi Devin aja, kan satu orang. Ya, Ibu kasih hadiah ya. Nih, karena juara satu ya. Ya, selamat ya mendapatkan hadiah. Ya, baik anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sekian, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu pingin salah satu di antara kalian menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Ya, Ibu minta salah satu perwakilan dari kelas 8F ini, yaitu Nadia. Ayo Nadia, silahkan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengenal dan mengulang mengingat kembali tentang langkah-langkah cara penulisan artikel ilmiah populer, lalu dapat membedakan kalimat perbandingan, analogi, antonim, dan sinonim. Lalu kita juga bisa membuat kalimat analogi, sinonim, antonim, dan perbandingan. Ya, terima kasih Nadia. Ya, terima kasih anak-anakku. Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini kalian senang?
Yang mana materi yang kalian sukai, yang membuat kalian senang? Puisis, kalian senang dengan permainan puisis? Ya, kenapa senang? Seru ya, kalian bertanding ya untuk meraih nilai yang terbaik ya. Senang hari ini pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, alhamdulillah ya. Baik, Ibu cukupkan materi pelajaran hari ini sampai di sini. Minggu lalu masih tentang materi artikel ilmiah populer. Jadi hari ini kita cukupkan sampai sini. Minggu depan kita bertemu lagi. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.